tujuan utama kita yaitu mengembangkan program Kampung KB serta mengembangkan kegiatan di Rumah Data Kampung KB Desa Bulurjo. Bagaimana yang kita ketahui, Desa Bulurjo adalah desa pertama di Kecamatan Tempur Sari yang berstatus sebagai Kampung KB, yang mana pendiriannya disahkan atau dikukuhkan melalui SK dari Bapak Kepala Desa Bulurjo. Kalian yang kami banggakan, bagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan utama kita di pagi hari ini dalam pertemuan pembekalan perusahaan Kampung KB adalah untuk mengembangkan kegiatan di Kampung KB Desa Bulurjo tahun 2025 ini. Yang kedua, untuk meningkatkan strata atau stratifikasi desa atau Kampung KB Desa Bulurjo yang dari mandiri untuk bisa ditingkatkan menjadi paripurna dengan berbagai persyaratan dan ketentuan yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, kita berharap bahwa setelah kegiatan ini, maka kegiatan di Rumah Data Kampung KB akan lebih terdokumentasikan dengan baik dan terlaporkan dengan lebih tertib, sehingga bisa kita upload di link Rumah Data Kampung KB Desa Bulurjo yang ibu-ibu sudah rutin mengupload setiap kegiatan di desa ke link tersebut, link Kampung KB Desa Bulurjo. Sebagaimana saya sudah evaluasi ibu di link jargonnya ibu tersebut, di link Kampung KB yang sudah terisi ya bu, itu yang sudah terupload di link itu mulai tahun 2020 sudah ada isinya, 2021 makin banyak isinya, 2022, 2023 banyak isinya, dan yang full isinya itu 2024 banyak kegiatan, mulai dari kegiatan kerja bakti, kemudian bulan bakti, terus kemudian sunatan massal gitu ya, terus perawatan desa, termasuk kegiatan pelayanan KB di Polindes, serta apa bu? Kegiatan Poktan, gitu ya, Tribina, DKP, BKL, BKL tahun 2025, 2024, 2025. 2025 ini bu ya, di link ibu, di link Kampung KB dan di link Rumah Data Kampung KB itu juga sudah saya pantau sudah cukup banyak aktivitas yang pas ini bu. Yang lebih banyak itu isinya itu uploadan di link Kampung KB. Kalau di link Rumah Data Kampung KB masih terisi sampai bulan Juli bu. Jadi nanti di masing-masing sesi nanti acara ini ya, kita acara ini sambil membuat dokumentasi sendiri, nanti di upload di link Kampung KB, yang kedua diupload juga di link Rumah Data kita. Nah itu sekalian yang mana kita ketahui ya, kita status Rumah Data Kampung KB kita mandiri gitu. Dan mandiri itu belum akhir dari semuanya, masih ada level yang lebih atas lagi, yaitu paripurna. Paripurna itu salah satunya apa bu? Seluruh kader di Kampung KB atau di Rumah Data kita mengikuti pelatihan tentang Kampung KB. Nah, bagian misalnya bagian belum pernah mengikuti pelatihan. Nah itu ini kita hadir di sini ya bu ya. Itu kader itu termasuk bagian dari pelatihan. Jadi nanti di siganya nanti bisa diisi gitu, kita mengikuti pelatihan. Yang dulu kalau yang seperti yang diikuti oleh Bu Patun dan saya dan siapa lagi bu kemarin itu gitu ya, itu dua orang lagi ya bu ya, itu di Dinkes itu pelatihan tingkat kabupaten, kalau ini pelatihan di tingkat kecamatan atau desa ya bu ya. Terus yang keempat ibu kita akan membahas tentang GATI. Kenapa GATI bu? GATI Roman, boten GATI singkatan Gerakan Ayah Teladan Indonesia, bukan telatan ya bu, ayah telatan bukan. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Maksudnya apa? Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu adalah apa bu? Gerakan serempak ya, secara nasional, yang mana tujuan gerakan itu adalah untuk meningkatkan atau menambah porsi peran dari ayah di dalam mengasuh, di dalam mendampingi aspek tumbuh kembang balita kita ataupun remaja kita.
Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya begini, selama ini kita ini kan masyarakat timur ya, masyarakat di daerah kita ini itu kan kebanyakan yang apa menurut masyarakat ya, menurut apa persepsi masyarakat, menurut pemahaman masyarakat selama ini yang paling banyak kewajibannya, paling besar kewajibannya dalam mengasuh balita kita dan dalam membimbing remaja kita ya Pak ya, agar bisa melewati masa remaja itu dengan baik dan dengan aman. Itu siapa? Ibu kan biasanya. Nggih. Nah, itu buatan nggih. Pemahaman itu pemahaman yang kuno nggih, mungkin sekarang kita balik. Yaitu apa? Tanggung jawab serta peran dalam mengasuh balita kita, mengasuh tumbuh kembang balita kita dalam perkembangan kejiwaan mental itu tanggung jawabnya dan perannya sama antara ibu dan bapak. Gitu. Nah, selama ini ibu yang mengejar perannya ya. Nah, mulai sekarang bapak akan harus berperan, kita akan juga harus memiliki peran yang nyata dalam membimbing remaja kita dan dalam mengasuh balita kita sesuai dengan porsinya, sesuai dengan perannya. Misalnya kalau menyusui demi ibu ini kan, kalau membuatkan susu ini kan, atau bubur ibu tentunya. Nah, tapi apa salahnya nih? Bapak sudah sekali membantu, kan? Membantu ibunya. Ibunya menyiapkan, popok, menyiapkan popok dan sudah. Misalnya ini, apa yang bisa dilakukan oleh Bapak? Banyak. Misalnya apa? Hari pertama ke sekolah. Nah, gerakan ayah mengantar anaknya di hari pertama ke sekolah. Itu juga termasuk dalam program dalam kegiatan GATI, gerakan ayah teladan Indonesia. Itu begitu. Iya, misalnya anaknya ya masuk PAUD, ya kan? Itu ayahnya ikut mengantarkan. Lo kan sudah diantarkan ibunya, nggak apa-apa, diantarkan ayahnya juga, ya kan? Kalau Bapak SD, kalau masih sudah SD Pak. Ibu-ibu dari masing-masing seksi yang mewakili Kampung KB Desa Bulurjo serta ibu kader rumah tangga Kampung KB serta perwakilan dari pemerintah desa. Terima kasih, termasuk juga dari Polres Bulurjo, Bu Bidan Septi dan Bu Perawat Bu Lucy. Terima kasih atas terawihipun dan materinya. Terima kasih ibu sekalian. Jangan lupa GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia itu ya, itu harus kita galakkan agar remaja kita tumbuh kembangnya makin berkualitas, sehingga tidak terjadi penyimpangan masa remaja mereka. Terima kasih Bapak sekalian, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Atur dulu gitu sekalian. Kalau berikutnya kita ini kita bisa ke tempat lain. Saya hanya menyambung saja apa yang tadi sudah sekilas yang disampaikan Pak Arif, bahwa peran orang tua itu sangat penting, terutama untuk pertumbuhan maupun perkembangan anak-anak kita. Di Bulurjo itu memang masih tinggi angka kenakalan remajanya, terutama di pernikahan dini. Mungkin bagi ibu-ibu yang punya anak remaja, tolong pengawasannya untuk lebih diperketat lagi, karena kalau usia remaja kemudian dia hamil punya anak itu sangat rawan sekali. Selain dari kesehatan reproduksi yang belum matang, terus kesiapan mental anak-anak kita itu juga biasanya kalau remaja yang punya anak pasti ada perannya orang tua, mesti anak baik seperti itu. Jadi mungkin saya hanya sedikit pesan untuk ibu-ibu yang punya anak usia remaja untuk lebih berhati-hati, lebih membina hubungan yang sedekat mungkin, biar mereka curhatnya nggak ke teman tapi ke ibunya atau ke ayahnya. Mungkin itu saja, karena memang sulit masuk dunia anak-anak remaja itu, karena biasanya rasa nyamannya itu kalau sama teman seperti itu. Itu kalau temannya kita tidak tahu itu juga sangat beresiko, karena pergaulan, salah pilih teman itu juga menentukan kualitas pertemanan, tadi juga menentukan kemana nanti
circle pertemanan anak-anak kita. Mungkin itu saja dari saya. Itu tambahan didelok tangane anake ana silet-siletan apa enggak. Nah itu ada beberapa kasus anak SMP, usia SMP kemarin yang melukai dirinya sendiri. Self harm namanya. Dengan melukai itu bisa membuat nyaman ya Bu Lucy ya? Iya. Terus darahnya dihisap Bu Lucy? Enggak, ada yang dihisap. Oh iya, berarti cuma dilukai saja. Melukai. Nah terus melukai, kalau alat yang untuk buat melukai ini dipakai gantian karena luka kan kena darah ya. Itu dia bukan mengkonsumsi narkoba, bekas sayatan alatnya tadi terus dibuat nyayat temennya itu juga sangat berbahaya, resiko penularan. Karena kan nggak steril alatnya, jadi darah ketemu darah itu cepat